memandikan jenazah. Langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Setelah itu, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti depan. Orang yang mengurusinya harus membaca niat memandikan jenazah terlebih dahulu. Setelah itu, mayat dipakaikan kain basahan agar auratnya tidak terbuka. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memandikan dengan memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Setelah membersihkan mulut, langkah selanjutnya adalah membersihkan lubang hidung, telinga, dan muka. Setelah membersihkan semua kotoran dan najis, langkah selanjutnya adalah mewudukan jenazah. Dimulai dari membasuh muka sebanyak 3 kali, selanjutnya membasuh tangan kanan dan kiri dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali, selanjutnya membasuh bagian kepala sebanyak 3 kali, selanjutnya bagian telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali, dan terakhir bagian kaki kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, siram jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Setelah selesai, jenazah dimiringkan ke kanan untuk dibersihkan punggungnya menggunakan air kapur barus. Setelah bersih, mayat dimiringkan ke sebelah kiri untuk dibersihkan punggungnya menggunakan air kapur barus. Setelah selesai, mayat diletakkan seperti semula dan dibasuh sebanyak 3 kali menggunakan air bersih dan dibersihkan lagi badannya. Setelah bersih, mayat dikenakan kain yang kering untuk mengeringkan badannya, dan kain basahan yang basah dilepas agar si mayat kering. Selanjutnya kita akan beralih ke langkah-langkah untuk mengafani jenazah. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan beberapa alat yang akan kita gunakan untuk mengafani jenazah setelah dimandikan. Untuk yang pertama ada 5 buah kain kafan, selanjutnya ada minyak cendana, terus kapas cukupnya, kapur barus cukupnya, dan 3 buah tali untuk mengikat jenazah. Letakkan 3 buah tali untuk mengikat jenazah. Letaknya di bagian ujung kaki, badan, dan ujung kepala. Letakkan kain basahan yang telah diberi kapur barus dan minyak wangi di atas tali tadi. Letakkan kembali 2 kain lagi, satu di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri, di mana kain tersebut juga sudah ditaburi kapur barus. Letakkan kain untuk menutup kepala, setelah itu letakkan kain untuk menutup badan, dan yang terakhir letakkan kain untuk menutup kemaluan. Setelah semua tertata rapi, letakkan jenazah di atasnya. Langkah selanjutnya, lipat tangan jenazah di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Tutup kedua telinga jenazah dengan kapas, dimulai dari sebelah kanan, setelah itu sebelah kiri.
Setelah itu, tutup kedua lubang hidung jenazah dengan kapas. Langkah selanjutnya, tutup badan jenazah dengan kain secara perlahan. Buka sedikit kaki jenazah, lalu tutup kemaluannya dengan kain. Tutup bagian kepala jenazah seperti membentuk kerudung. Tutup kembali seluruh tubuh jenazah dengan kain tersebut dengan perlahan. Setelah tertutup semua, langkah selanjutnya ikat jenazah dimulai dari bagian bawah ke atas. Setelah itu, jenazah diberi wewangian kembali. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Langkah pertama, jenazah diletakkan di depan jemaah. Karena mayatnya perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Langkah kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. Mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Ada yang dibaca atau dihafalkan dan ada yang dibaca dalam hati. Niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin faradul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian, takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Bacaannya sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Catatan, doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis kelamin jenazahnya. Apabila jenazahnya seorang wanita, damir atau kata ganti hu diganti dengan kata ha. Tata cara pelaksanaan mengubur jenazah. Langkah pertama, siapkan liang lahat, papan, dan kayu untuk penanda nama jenazah. Selanjutnya, 2 orang berada di dalam liang lahat untuk menerima jenazah. Setelah itu, letakkan jenazah dengan menghadap kiblat secara perlahan. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur adalah sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah jenazah diletakkan, lepas semua ikatan di tubuh jenazah.
lalu membuka bagian kanan muka jenazah. Setelah itu, kumandangkan azan, tahlil, dan iqomah. Letakkan beberapa papan dengan arah menyamping untuk melindungi jenazah. Setelah papan tertata, tutup kembali liang lahat dengan tanah dan meletakkan papan nama di atasnya. Taburi dengan bunga. Dan, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Yuk,